Selamat datang di sesi training manajemen konflik organisasi. Pada video ini kita akan melihat bagaimana konflik antar divisi dapat terjadi, dianalisis, dan diselesaikan secara profesional menggunakan pendekatan berpikir sistematis. Dalam simulasi ini, saya Dewi, supervisor sebagai mediator konflik. Saya Lia, staf HR sebagai pengguna data. Dan saya Rani, staf IT sebagai penjaga keamanan data. Sebelum kita mulai training, saya akan mengajukan pertanyaan pretest terlebih dahulu. Baik, pertanyaan pertama untuk Balia. Sebutkan faktor konflik yang terjadi antar divisi HR dan IT. HR membutuhkan data karyawan lengkap, sedangkan IT mengatasi akses data. Betul. Menurut Stephen Robin, konflik terjadi ketika satu pihak merasa kepentingannya terhambat oleh pihak lain. Pertanyaan kedua untuk Barani. Mengapa divisi IT membatasi akses data kepada HR? Karena data bersifat Betul. Teori dinamika kelompok dari Kurt Lewin menjelaskan bahwa perilaku kerja dipengaruhi kekuatan lingkungan seperti aturan dan resiko. Artinya, tindakan IT didorong sistem, bukan pribadi. Selanjutnya, pertanyaan ketiga untuk Balia. Jika kamu menjadi supervisor, tindakan awal apa untuk menangani konflik tersebut? Mengadakan komunikasi terbuka agar kedua pihak menjelaskan kebutuhan masing-masing. Tepat. Menurut Mary Parker Polet, konflik paling efektif diselesaikan melalui integrasi kepentingan lewat dialog, bukan dominasi satu pihak. Baik, selanjutnya kita mulai ke sesi simulasi. Saya butuh data karyawan lengkap hari ini. akses data dibatasi demi keamanan. Pada tahap ini, kita hanya mengenali fakta konflik. HR membutuhkan data, IT membatasi akses. Level kedua. Kenapa akses dibatasi? Karena data bersifat rahasia dan beresiko bocor. Di sini kita memahami alasan dibalik konflik, perbedaan tujuan kerja. Level ketiga. Coba jelaskan kebutuhan masing-masing secara jelas. Kami butuh data untuk evaluasi kinerja. Kami harus melindungi sistem perusahaan. Kita belajar menerapkan komunikasi terbuka sebagai langkah awal penyelesaian. Lanjut level 4. Jadi masalahnya bukan orangnya, tapi sistem dan aturan yang belum jelas. Tidak ada SOP dan perbedaan sudut pandang. Selanjutnya level 5. Kita bandingkan solusi. Rapat rutin, SOP, atau sistem akses bertingkat. Mana paling efektif? Baik, kita ke level 6. Kita gabungkan semuanya, SOP jelas, akses bertingkat, dan sistem pelacakan data. Saya tetap bisa kerja cepat. Dan keamanan tetap terjaga. Baik, kita lanjut ke pertanyaan post-test. Analisis akar penyebab konflik HR dan IT. Bagaimana, Mbak Lia? Akar konflik berasal dari sistem organisasi, belum ada SOP jelas, perbedaan tujuan kerja, dan kurang koordinasi antar divisi. Ya, betul. Model konflik organisasi dari Kenneth Thomas menyatakan konflik kerja umumnya disebabkan perbedaan kepentingan tugas, bukan faktor personal. Pertanyaan kedua,
Nilai 3 solusi berikut. Rapat rutin, SOP akses data, sistem akses bertingkat. Mana paling efektif? Bagaimana Mbak Rani? Solusi paling efektif adalah kombinasi SOP dan akses bertingkat karena memberikan aturan jelas sekaligus menjaga keamanan sistem. Rapat hanya mendukung komunikasi, bukan solusi sistem. Tepat. Teori pengambilan keputusan rasional dari Herbert Simon menekankan bahwa solusi terbaik adalah yang mempertimbangkan efisiensi risiko dan dampak jangka panjang. Selanjutnya pertanyaan ketiga. Rancanglah solusi sistem baru agar konflik tidak terulang. Silahkan untuk Balia. Baik, membuat sistem terintegrasi berupa 1. SOP akses data tertulis, 2. Sistem login berlevel, 3. Audit akses data, 4. Forum koordinasi rutin. Betul. Konsep organisasi pembelajaran dari Peter Senge menyatakan organisasi efektif adalah yang mampu menciptakan sistem baru berdasarkan pembelajaran konflik sebelumnya. Melalui simulasi ini, kita belajar bahwa konflik bukan hambatan organisasi, melainkan peluang untuk meningkatkan koordinasi, sistem kerja, dan profesionalisme tim. Terima kasih telah mengikuti training ini. Sampai jumpa di sesi pembelajaran berikutnya. Selamat sore semuanya. Sore.